Redmi Note 13 Pro hingga kini masih ramai jadi bahan perbincangan warganet, terutama di media sosial meski belum resmi kapan akan rilis di Indonesia. Banyak warganet membicarakan Redmi Note 13 Pro bakal menjadi comeback pabrikan Xiaomi di pasar ponsel tanah air. Seolah tak mau kalah dari merek HP lainnya, Xiaomi digadang-gadang akan meluncurkan seri smartphone terbarunya Redmi Note 13 Pro. Seperti diketahui, Xiaomi sempat menjadi penguasa pasar ponsel tanah air di pertengahan tahun 2021 lalu. Untuk kalian yang penasaran dengan kehadiran HP Redmi Note 13 Pro, yang sudah ramai sejak pertengahan tahun segini harga yang dibanderol dan speknya. Bahkan dengan kualitas kamera dan mesin HP Redmi Note 13 Pro masih dibanderol kurang dari 5 juta. Kini viral dan kerap perbincangan orang Indonesia tentang keluaran baru gadget merek Xiaomi, yaitu Redmi Note 13 Pro. Meskipun masih dalam bentuk trailer, konsep model dari ponsel Xiaomi ini sudah banyak yang berminat untuk membelinya. Terlihat dari komenan netizen di channel YouTube yang menampilkan Xiaomi terbaru. Maka tak heran jika varian terbaru ini akan menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen yang menginginkan HP Android dengan kinerja agresif dan responsif. Perlu kalian ketahui, series Note pada Xiaomi selalu disegarkan pada 6 bulan sekali. Jadi berhubung Redmi Note 11 seri sudah rilis pada Desember 2021, kemungkinan besar tahap produksi akan dimulai dari bulan Agustus 2022. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi. Demi mempersingkat waktu kalian, berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan rilis Redmi Note 13 Pro di Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Redmi Note 13 Pro kali ini adalah pada bagian desain layarnya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Redmi Note 13 Pro untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Redmi Note 13 Pro pun juga akan dibekali layar penuh punch hole unik dengan ukuran 6,67 inci. Kecepatan layarnya hingga 144 Hz. Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Redmi Note 13 Pro kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Redmi Note 13 Pro akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Sebelum kami membahas panjang lebar pada chipset HP ini, akan ada kemungkinan terbesar bahwa HP ini bakal upgrade dari seri sebelumnya. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek, yakni series MediaTek Dimensity 8000 series. Seperti yang kami dapatkan informasinya dari orang India. Tidak dipungkiri lagi, memang chipset Dimensity 8100 sedang naik daun. Keberadaannya di Indonesia pun sangat ditunggu oleh pecinta MediaTek. Tapi yang perlu kalian ketahui, smartphone Redmi Note 12 Pro juga kabarnya akan menggunakan Dimensity 8100. Jadi ada kemungkinan sang adik memakai Dimensity 8200. Karena chipset tersebut secara harfiah di bawah Dimensity 9000, tapi punya harga ekonomis. Contohnya saja Redmi K50i yang dirilis pakai Dimensity 8100 dihargai cuma 3 jutaan rupiah saja. Oleh karena itu kami sangat optimis bahwasannya nantinya chipset ini akan dipakai di semua brand HP, karena mempunyai harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan Snapdragon. Prosesor ini diklaim menyajikan teknologi unggulan baik dari sisi konektivitas, tampilan, gaming, multimedia, dan fitur pencitraan gambar pada ponsel pintar 5G Premium. Jika dirilis dengan chipset Dimensity 8100 atau Dimensity 8200, sudah jelas smartphone ini akan menjadi penantang serius dari ponsel kelas menengah di Indonesia. Di sisi lain, RAM berkapasitas 6 dan 8 GB pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256 GB pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1. Sedangkan untuk performa platformnya sendiri, Redmi Note 13 Pro telah menggunakan OS Android 13, generasi terbaru yang kaya akan fitur non-fungsional. Selanjutnya saya akan menelaah soal fitur fotografi pada spesifikasi Redmi Note 13 Pro, sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri. Karena pada bagian ini memang Redmi telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya.
Di antaranya seperti soal 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang pada spek Redmi Note 13 Pro. Di mana masing-masing lensa memiliki resolusi 108 megapiksel, sayangnya belum dilengkapi fitur OIS, Ultra Wide 12 megapiksel, dan telefoto. Perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Untuk soal kameranya ini lagi dan lagi informasi dari HP ini kami dapatkan situs India yang sering membocorkan HP terbaru Redmi. Apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED flash panorama dan HDR yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro juga telah menyertakan kamera depan 32 megapiksel dengan kemampuan perekaman hingga 1080 piksel untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih. Ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Redmi fans untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya. Jadi tak heran bila mana Redmi Note 13 Pro akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia. Di satu sisi, sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Redmi Note 13 Pro ini juga tampaknya cukup menjanjikan, karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik dan memiliki tingkat fungsional memadai. Salah satu di antaranya seperti konektivitas yang berkaitan dengan internet. Mengingat spek Redmi Note 13 Pro sendiri telah mendapat dukungan jaringan 5G, yang mana siap memberikan kecepatan akses yang begitu agresif. Bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, USB Type-C, dual speaker stereo JBL dan USB on the go. Lalu lubang audio jack 3,5 mm tidak dihilangkan sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel tidak perlu membeli headset Bluetooth. Lalu untuk baterainya sendiri, spesifikasi Redmi Note 13 Pro telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal, yaitu 5160 mAh dengan pengisian daya cepat antara 120 atau bisa jadi 200 watt. Untuk masalah baterai ini, smartphone ini menjadi unggulan dari Redmi. Cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Redmi Note 13 Pro terbaru. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Redmi Note 13 Pro akan dibanderol pada kisaran rentang harga 4 jutaan rupiah saja di pasar global termasuk Indonesia. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Tentu saja kisaran yang cukup pas dan sepadan jika disandingkan dengan fitur dan segmen pasarnya. Di sisi lain, belum ada konfirmasi atau kepastian kapan ponsel cerdas premium ini akan dirilis di Indonesia. Saat ini Xiaomi diketahui memang sedang mengerjakan series penerus Note 11. Banyak yang berspekulasi bahwa nanti akan ada dua kemungkinan besar yang akan terjadi. Yang pertama, Xiaomi akan merilis Redmi Note 12 series atau bisa jadi mereka merubah namanya menjadi Redmi Note 13 series. Biasanya ada angka sial di negara China sehingga harus menggantikan nomor produknya. Untuk soal desain smartphone ini kami belum menemukan desain render resminya. Jadi, untuk video ini khusus saya berikan speknya aja. Kalau kalian ingin lihat desain resminya, tunggu di next video. Sampai di sini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi, harga, dan juga fitur dari Redmi Note 13 Pro. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.